tambahan penyimpanan di bagian bawah meja beton. Sekarang kita bahas kekurangannya. Bongkar. Ini pastinya lebih costly ya, apalagi jika pilihan. Buat kamu yang lagi renovasi atau buat dapur baru, gue akan bahas semua tentang kabinet bagian bawah meja dapur di video kali ini. Gua Devina, desainer interior. Selamat datang di Studio Interior Devina. Jadi, basic kabinet bawah ada dua tipe. Nah, kalian tim mana nih? Kalian tim pilih pakai meja beton atau tim yang pilih kabinet langsung tanpa meja beton? Yuk, kita cari tahu dulu fungsi dari meja beton sendiri. Oke, kita akan bahas yang pertama, kabinet meja dapur menggunakan beton. Jadi, beton ini merupakan struktur utama dari kabinet bawah meja dapur kalian. Beton sendiri merupakan gabungan antara pasir, semen, dan split. Dan dilengkapi dengan besi sebagai tulang utama dari meja tersebut. Jadi ketebalan dari meja beton sendiri minimal 7 cm setelah di finishing. Biasanya finishingnya menggunakan granit tile ataupun keramik yang memiliki ukuran 60 x 60 atau 60 x 120 cm. Nah, kalian tahu nggak nih apa fungsi dari meja beton sendiri? Jadi fungsi dari meja beton sendiri adalah sebagai meja basic yang digunakan untuk memasak dan mencuci piring di dapur. Nah, pada bagian bawahnya bisa difungsikan untuk penyimpanan, baik menggunakan kabinet atau tidak menggunakan kabinet. Jika tidak menggunakan kabinet, kalian bisa menggunakan pintu saja supaya tampilan dapur terlihat lebih rapi. Nah, itu dia meja beton yang sudah banyak dipakai sejak dahulu. Nah, sekarang banyak sekali developer yang sudah menyediakan meja beton. Opsi untuk kalian yang tidak ingin merubah meja betonnya bisa menambahkan kabinet sebagai tambahan penyimpanan di bagian bawah meja beton. Kelebihan dari meja beton. Jadi, jika kalian memilih menggunakan meja beton, kalian bisa memasukkan kabinet ke dalam meja beton. Dan jika kabinet yang kalian gunakan ingin diganti atau rusak, kalian bisa hanya mengganti kabinetnya saja tanpa harus merubah top table-nya atau meja betonnya itu sendiri. Jadi pastinya lebih hemat ya, karena tidak perlu menghancurkan meja beton beserta keramiknya, cukup mengganti kabinetnya yang rusak saja. Selain kelebihannya, kita akan bahas kekurangan dari meja beton itu sendiri. Kekurangan dari meja beton pastinya karena looknya yang tebal. Nah, tebalnya minimal 7 cm, biasanya maksimal di 15 cm. Ini akan mengurangi estetika dan juga mengurangi area untuk penyimpanan di bagian bawahnya. Karena lumayan ya, 7-15 cm ini bisa digunakan untuk area laci atau penyimpanan yang bisa lebih besar lagi. Biasanya pada area bawah kompor tidak bisa menggunakan LPG yang terlalu besar karena tinggi bagian bawahnya terbatas. Nah, sekarang kita beralih untuk pilihan meja dapur tanpa menggunakan beton. Jadi meja dapur tanpa menggunakan beton atau cor-coran ini biasanya langsung menggunakan kabinet. Kemudian kabinet ini akan dilapisi dengan berbagai macam top table untuk melindungi dari air, contohnya saat kita sedang mencuci piring, juga melindungi dari panas, contohnya saat kita sedang memasak, juga goresan-goresan saat kita sedang memotong bahan makanan. Nah, untuk pilihan top table-nya lebih bervariasi nih. Apa aja pilihannya bisa kalian tonton di video berikutnya dari Studio Interior Devina. Kelebihan memilih meja dapur langsung dengan kabinet yaitu memiliki lebih banyak space karena tidak terpotong oleh ketebalan top table. Biasanya ketebalan top table pada kabinet bagian bawah yaitu 3-4 cm. Nah, ini balik lagi tergantung dari pilihan top table yang kalian gunakan.
Looknya pun lebih slim dan minimalis, jadi terlihat lebih estetik. Sekarang kita bahas kekurangannya. Apabila ada kerusakan pada kabinet, kalian harus ikut mengganti top table-nya. Karena top table-nya sendiri baru terinstall di atas kabinetnya. Jadi apabila ada kerusakan pada bagian kabinet, bagian top table-nya juga harus ikut dibongkar. Ini pastinya lebih costly ya, apalagi jika pilihan top table kamu adalah top table yang pricey. Itu dia pembahasan kita tentang kabinet bawah meja dapur. Buat kalian yang masih bingung mau pilih pakai meja beton atau mau langsung pakai kabinet, bisa komen di kolom komentar ya. Kenalilah kebutuhan kalian sebelum kalian memilih meja dapur mana yang tepat untuk kalian terapkan di dapur baru kalian. Jangan hanya mengikuti tren atau copy paste dapur orang lain. Oke, semoga menginspirasi kalian semua yang lagi buat dapur di rumah atau hunian lainnya. Jangan lupa like dan share ke teman atau saudara kamu supaya mereka terinspirasi memiliki dapur idaman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.